semuanya, perkenalkan nama saya Nelsa Natanella dari kelas H dengan NIM 2507015020262. Di video ini, saya ingin mengajak teman-teman berjalan bersama menelusuri perjalanan perkembangan saya mulai dari masa kehamilan sampai masa anak-anak lahir. Nah, langsung saja kita ke ceritanya. Saya lahir dari pasangan Sutra dan Rahman, dan saya adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Saya lahir di kota Bone, lebih tepatnya di Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Lingkungan yang sederhana, hangat, dan sangat membentuk saya sekarang ini. Pada masa prenatal dan kehamilan, sebelum saya lahir, ibu saya menjalani kehamilan yang sangat lancar. Tidak ada yang ngidam macam-macam, tidak ada komplikasi, dan semuanya baik-baik saja. Kalau dilihat dari teori Santrok, kondisi ibu yang stabil secara emosional itu sangat mendukung perkembangan janin. Dan kalau saya kaitkan dengan teori Bronfenbrenner, kondisi ibu selama masa kehamilan adalah bagian dari mikrosistem hubungan yang paling dekat yang sejak awal membentuk perkembangan saya. Nah, pada masa bayi 0 sampai 2 tahun, saya bukan tipe bayi yang gemuk dan montok seperti yang kalian tonton. Saya sering gatal-gatal, badan saya kurus, dan berat badan saya kurang dari standar. Tapi, walaupun secara fisik saya kurang ideal, motorik saya berkembang sesuai dengan urutannya, mulai dari tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, lalu berjalan. Ini sesuai dengan teori Gesell yang menyatakan bahwa perkembangan motorik juga punya urutan biologisnya sendiri. Pada usia 6 bulan, orang tua saya harus bekerja ke pasar setiap hari. Oleh karena itu, saya banyak dirawat oleh kakek saya. Kakek yang menjadi sosok yang selalu ada untuk saya di siang hari. Dan menurut teori Bowlby, bayi bisa memiliki lebih dari satu figur keterikatan, asal figur itu konsisten dan responsif. Nah, walaupun orang tua saya bekerja dari pagi sampai sore, mereka selalu menyempatkan waktu setiap malamnya untuk menggendong saya, bercerita, dan memberi perhatian. Dalam teori Erikson, ini menjadi tahap trust versus mistrust yang membentuk rasa percaya diri saya terhadap dunia. Kita masuk pada kognitif dan bahasa. Saya berada pada tahap sensori motor menurut biasa, belajar lewat sentuhan, suara, dan eksplorasi sederhana. Bahasa saya berkembang secara cepat karena saya sering berinteraksi dengan kakak saya. Menurut Vygotsky, kakak saya adalah more knowledge other yang mempercepat perkembangan bahasa saya. Nah, ada salah satu fun fact dari saya. Waktu bayi, rambut saya itu lurus, tapi setelah jalan 2 tahun, berubah menjadi keribo. Ini contoh sederhana bagaimana faktor genetik atau nature bekerja. Masa anak awal 2-6 tahun. Setelah usia 2 tahun, saya mulai membaik. Saya akhirnya cocok minum susu dengan Denko 1+, dan berat badan saya berkembang pesat sampai usia saya 4 tahun. Setelah itu, saya mulai mengonsumsi susu kotak. Kita masuk pada perkembangan kognitif saya. Saya masuk pada tahap operasional biasa, mulai bermain pura-pura, belajar simbol, dan mulai banyak bertanya. Nah, sementara pada perkembangan bahasa saya, kakak saya banyak memengaruhi perkembangan bahasa saya. Saya mulai meniru cara dia berbicara dan bercerita. Nah, ini sejalan dengan teori Vygotsky. Pada perkembangan sosial emosional saya, tinggal di desa membuat saya sering bermain dengan anak-anak lain. Saya belajar mengambil inisiatif, belajar berbagi, dan belajar buat keputusan kecil sendiri sesuai tahap Intifieti dan Guild menurut Erikson. Nah, pada masa anak tengah akhir, pada 6-12 tahun, saya mulai masuk di salah satu sekolah dasar yang ada di desa, yaitu MI Sepange. Di usia ini, saya masuk pada tahap operasional konkret biasa. Saya mulai bisa berpikir logis, memahami sebab akibat, dan mengerjakan tugas dengan lebih serius.
Nah, pada perkembangan sosial emosional saya di sekolah, saya punya teman dekat, belajar kerja kelompok, dan mulai menemukan kemampuan saya. Dengan ini, sejalan dengan teori Erikson, tahap industri versus inferiority. Pada tahap ini adalah yang paling saya ingat sampai sekarang. Di MI Dede Isapanya itu, anak yang terlambat akan dihukum membersihkan WC ke sekolah, dan WC itu sangat-sangat bau. Semua anak itu takut dihukum. Karena itu, saya tidak pernah terlambat. Setiap hari saya datang lebih awal daripada teman-teman. Kalau saya kaitkan dengan teori, yaitu lebih tepatnya pada teori Colbert. Pada usia ini, saya berada pada tahap moral konvensional, taat aturan karena ingin menghindari hukuman, dan ingin dipandang baik oleh guru. Lama-kelamaan, saya terbiasa disiplin dan merasa bangga datang lebih awal. Dari perjalanan ini, saya sadar bahwa saya dibesarkan dalam keluarga sederhana dan tapi penuh kasih sayang. Kakek, kakak, orang tua saya, semuanya punya peran besar bagi saya. Lingkungan desa juga, lingkungan kelahiran saya juga membentuk saya menjadi anak yang mudah bersosialisasi. Dari semua teori, Bronfenbrenner adalah teori yang paling cocok mengembangkan kehidupan saya. Dan karena perkembangan saya benar-benar dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, dan lingkungan terdekat saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam kepada keluarga saya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menceritakan kembali perjalanan hidup saya, mulai dari masa ketika saya belum bisa memahami dunia sampai hari ini, ketika saya sudah mampu melihat betapa besar peran mereka dalam diri saya. Untuk ayah, untuk mama, bapak, kakek, nenek, dan kakek saya, terima kasih telah menjadi fondasi terkuat dalam pertumbuhan saya. Kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan kalian adalah bagian terpenting bagi diri saya sendiri.